Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan memaparkan tentang teori konsentris dari Burgess. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Geografi Desa dan Kota, yakni Ibu Dr. Siti Fajrayani, MT, dan Ibu Mega Praningsih, MPD. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7, yaitu ada Indri Yuni, saya sendiri sebagai moderator dan pemateri pertama, ada Silvi Sautia sebagai pemateri kedua, dan Raditya Nur Hidayat Ambinya Salam sebagai pemateri ketiga. Adapun sub pokok pembahasan materi dari kelompok 7 ada yang pertama latar belakang munculnya teori konsentris, yang kedua ada gagasan struktur keruangan kota teori konsentris, yang ketiga ada syarat berlakunya teori konsentris, yang keempat kelemahan teori konsentris, dan yang terakhir ada analisis teori konsentris dalam studi kasus. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai latar belakang munculnya teori konsentris akan dipaparkan oleh saya sendiri. Teori konsentris ini pertama kali dikemukakan oleh seorang sosiolog dari Amerika Serikat, yakni Ernest W. Burgess, yang mana berdasarkan dari hasil penelitiannya terhadap kota Chicago pada tahun 1920, yang mana Burgess berpendapat bahwa kota Chicago ini telah berkembang dan menunjukkan pola penggunaan lahan yang konsentris, di mana perkembangannya ini meluas ke pinggiran-pinggirannya yang digambarkan pemekarannya itu seperti sebuah gelang yang melingkar. Dari pengamatan Burgess ini, suatu kota itu terdiri dari zona-zona yang konsentris, di mana masing-masing zona tersebut mencerminkan tipe penggunaan lahan yang berbeda. Sehingga dari hal tersebutlah muncul teori konsentris Burgess. Selanjutnya, teori konsentris ini mengalami proses segresi dan diferensiasi yang terus berjalan, di mana yang kuat akan selalu mengalahkan yang lemah. Berarti bahwa daerah pemukiman ini akan semakin terkonsentrasi pada lahan yang paling baik di suatu kota. Dengan kata lain, sektor yang berpotensi ekonomi kuat akan merebut lokasi strategis, dan sebaliknya sektor yang berpotensi lemah akan terdepak ke lokasi yang derajat aksesibilitasnya jauh lebih rendah dan kurang bernilai ekonomi. Selanjutnya, teori konsentris ini menyatakan bahwa daerah pusat atau DPK adalah pusat kota yang letaknya di tengah kota berbentuk bundar, yang merupakan pusat kehidupan sosial, budaya, dan politik, ekonomi, serta merupakan zona yang derajat aksesibilitasnya ini tinggi dalam suatu kota. Selanjutnya, Burgess dalam Introduction to the Science of Sociology mengemukakan bahwa manusia itu punya kecenderungan alamiah untuk berada sedekat mungkin dengan pusat kota, sehingga nantinya oleh datangnya tambahan penduduk secara bertahap meluas ke wilayah-wilayah tepi dan keluar, sehingga dikembangkanlah kota berbentuk konsentrik dengan pusat kota sebagai intinya. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada gagasan struktur keruangan kota dalam teori konsentrik, yakni struktur ruang ialah bagian dari organisasi keruangan sebuah kota dan mencirikan penggunaan lahan tertentu. Kemudian,
Jadi, zona konsentris merupakan model yang dikemukakan oleh Ernest Burgess yang menggambarkan struktur kota sebagai pola 5 zona lingkaran konsentris. Baik, saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Dipersilakan kepada Sylvie Selvia. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masing-masing zona teori konsentris. Nah, teori konsentris itu terbagi menjadi 5 zona, yaitu selanjutnya adalah yang pertama adalah zona pertama. Zona ini merupakan sebagai pusat dari segala kegiatan kota, antara lain politik, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Pada bagian paling inti didominasi oleh pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kegiatan sosial politik. Sedangkan pada bagian di luarnya ditempati oleh bangunan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti pasar. Selanjutnya ada zona yang kedua. Zona ini merupakan daerah dengan berpendudukan miskin dan kualitas lingkungan yang buruk. Zona ini dilatar belakangi oleh adanya intrusi fungsi yang berada dari zona pertama. Selanjutnya ada zona yang ketiga. Zona ini merupakan perumahan pada pekerja bebas. Zona ini banyak ditempati oleh pekerja-pekerja, baik pekerja pabrik ataupun industri. Di antaranya adalah pendatang-pendatang baru dari zona 2, namun masih menginginkan tempat tinggal yang dekat dengan tempat pekerjaannya. Selanjutnya ada zona 4. Zona ini dihuni oleh penduduk yang berstatus ekonomi menengah sampai tinggi. Kondisi ekonomi umumnya stabil sehingga lingkungan pemukimannya menunjukkan derajat ketergantungan yang cukup tinggi. Didukung juga oleh fasilitas pemukiman yang terencana dengan baik sehingga kenyamanan tempat tinggal dapat dirasakan pada zona yang keempat. Selanjutnya ada zona kelima. Zona ini merupakan batas dari desa dan kota, dan pendapatan penduduknya itu relatif tinggi. Hal ini dikarenakan penduduknya tinggal di pinggiran kota, namun bekerjanya di kota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat berlakunya teori konsentris. Sebenarnya, syarat berlakunya teori konsentris ini telah dikemukakan oleh pencipta teori konsentris ini, bahwa teori konsentris hanya berlaku pada kota-kota industri yang sedang berkembang dengan cepat. Yang pada mulanya kota-kota itu memekar diri bermula dari pusat ahlinya, sehingga nantinya oleh datangnya tambahan penduduk secara bertahap meluas ke wilayah-wilayah tepi dan keluar. Setelah itu, teori konsentris itu memiliki sebuah ciri utama, yaitu adanya kecenderungan, terutama di daerah yang berada di dalam kecenderungan akan memperluas untuk masuk ke dalam daerah berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga, yaitu Raditya. Silakan. Materi selanjutnya mengenai kelemahan teori konsentris. Teori konsentris ini memiliki kelemahan yang pertama, jarang ditemuinya bentuk sebuah kota yang menyerupai bentuk kota dalam teori konsentris. Pada tahun 1939, terhadap sekitar 140 kota di Amerika Serikat memperkenalkan teori sektor untuk mengatasi ketidaksesuaian terhadap teori konsentris. Dalam teori sektor, Hoyt menggambarkan bahwa perkembangan kota dipengaruhi oleh faktor jaringan jalan atau aksesibilitas yang memadai.
seperti rel kereta api dan jalan raya. Dengan demikian, sebuah kota seolah-olah terdiri dari masing-masing sektor yang mengalami perkembangan keluar. Teori ini mengemukakan bahwa perkembangan suatu kawasan tidak akan selalu membentuk lingkaran konsentris, akan tetapi tersebar selalu sesuai dengan perbedaan potensi perkembangannya. Perkembangan suatu kawasan dengan tipe sektoral tidak akan terjadi secara merata ke segala arah. Yang kedua, terlalu sederhana. Pasca Perang Dunia, model yang diterapkan oleh Burgess menjadi kurang diminati setelah dikritik oleh para ahli model yang dikedepankan terlalu sederhana. Para pengkritik beranggapan bahwa proses-proses alami yang diterapkan tidak mengaitkan elemen-elemen sosial dan budaya kehidupan perkotaan. Selain itu, dampak dari politik dan ekonomi juga kurang dikaitkan. Oleh karena itu, pada dekade yang sama saja teorinya tidak dapat dipertahankan, apalagi digunakan untuk menganalisis model keruangan kota di dunia dengan latar belakang spasial dan temporal yang bervariasi. Yang ketiga, teorinya bersifat kurang universal. Oleh Burgess dikemukakan bahwa teorinya hanya berlaku pada kota-kota industri di Amerika yang sedang berkembang dengan cepat. Namun, kenyataannya telah diangkat sebagai suatu dasar analisis untuk semua kota-kota secara umum. Selanjutnya mengenai analisis teori konsentris melalui studi kasus pada Provinsi DKI Jakarta pada zona 1 daerah pusat bisnis. Jika dikaitkan dengan zona 1 sebagai daerah pusat bisnis, seperti daerah Jakarta yang memiliki salah satu daerah pusat bisnis yang terkena yaitu Mangga 2 Town Square, di mana aktivitas ekonomi berlangsung setiap hari, mulai dari pedagang kaki lima yang berjualan setiap hari di pinggir jalan daerah tersebut. Ada juga kios-kios dan hotel-hotel yang menyediakan jasa penginapan bagi wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Zona 2 yaitu daerah transisi. Daerah transisi yang dimaksudkan adalah daerah tempat-tempat orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Misalnya saja para pengemis yang tinggal di bawah kolong jembatan Sungai Ciliwung. Mereka yang tinggal di sana karena tidak memiliki harta benda dan hidup mereka sangat memprihatinkan. Karena di lingkungan daerah Sungai Ciliwung tersebut daerahnya sudah mengalami penurunan kualitas lingkungan. Seperti sungainya yang dulu airnya bersih dan ikan yang ada di sana masih bisa dimanfaatkan untuk dikonsumsi oleh para pengemis dan belum terkontaminasi dengan logam berat. Tetapi sekarang pada kenyataannya, sungai tersebut sudah tercemar baik dari sampah anorganik maupun organik dan ada yang mengeluarkan bau yang tidak sedap serta warna airnya keruh dan ikannya sudah terkontaminasi dengan logam berat. Zona 3 yaitu daerah pemukiman para pekerja. Misalnya para buruh atau tenaga kerja yang bekerja di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Dengan hasil upah yang diterima selama pekerja, para buruh tersebut mampu menyewa tempat tinggal atau perumahan yang sederhana yang tidak begitu jauh dari lokasi tempat bekerja. Zona 4 daerah pemukiman yang lebih baik. Daerah pemukiman yang lebih baik misalnya daerah kompleks Kelapa Gading, di mana daerah ini hanya ditempati oleh orang-orang yang berpenghasilan menengah ke atas, seperti para pengusaha yang memiliki beberapa saham di perusahaan yang ada di Jakarta sebagai manajer dan sebagai pegawai. Selanjutnya mengenai zona terakhir atau zona kelima sebagai daerah para pengelaju. Kota Depok merupakan salah satu daerah pengelaju di Jakarta, di mana daerah ini memiliki jumlah penduduk yang padat dan memiliki beragam jenis pekerjaan dan kualitas tempat tinggal yang berbeda tergantung hasil pendapatan dari jenis pekerjaan yang dimiliki.
Selain itu, arus lalu lintas juga padat, sehingga sering terjadi kemacetan di jalan daerah Depok. Dengan jumlah penduduk yang padat, kebanyakan masyarakat Depok masuk ke bagian pusat kota Jakarta untuk mengadu nasib mencari pekerjaan untuk menunjang perekonomian masyarakat Depok. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri atas paparannya. Demikian pemaparan dari kelompok 7 mengenai teori konsentris. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kekeliruan dalam pemaparan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.